Namaku Rania. Kalau orang-orang melihat hidupku 3 tahun lalu, mungkin mereka akan bilang aku perempuan paling beruntung di dunia. Aku punya rumah 2 lantai di kawasan yang nyaman, mobil keluarga yang cukup bagus, suami yang terlihat penyayang, dan seorang anak perempuan berusia 6 tahun bernama Kayla yang selalu membuat rumah kami penuh tawa. Tapi tidak ada yang tahu. Semua itu aku bangun sendiri, sedikit demi sedikit, dari lelah yang kupendam bertahun-tahun. Malam itu, aku baru saja pulang dari toko kue milikku. Jam sudah hampir pukul 10 malam. Badanku terasa remuk karena sejak pagi aku harus mengurus pesanan untuk acara pernikahan. Begitu membuka pintu rumah, aroma sup hangat langsung menyambutku. "Mama pulang!" teriak Kayla sambil berlari memeluk kakiku. Aku tersenyum lelah, lalu mengusap rambutnya. "Iya sayang, belum tidur." Kayla menggeleng cepat. "Aku nunggu mama." Dari dapur, suamiku Arga keluar sambil membawa mangkuk sup. "Kamu pasti capek, makan dulu." Aku memandangnya sebentar. Dalam hati, aku merasa bersyukur memiliki suami seperti Arga. Meski penghasilannya tidak sebesar milikku, selama ini dia selalu terlihat mendukung usaha yang kubangun dari nol. Dulu aku hanya menerima pesanan kue dari tetangga. Aku bahkan sering begadang di dapur kontrakan sempit sambil menggendong Kayla yang masih bayi. Sementara Arga waktu itu beberapa kali berpindah pekerjaan. Aku tidak pernah mempermasalahkannya. Bagiku rumah tangga bukan soal siapa yang menghasilkan lebih banyak uang. Yang penting kami saling mendukung. Dan aku percaya, kami baik-baik saja. "Besok jadi pergi lihat ruko?" tanya Arga sambil duduk di depanku. Aku mengangguk antusias. "Iya, kalau cocok aku mau buka cabang kedua." Mata Arga langsung berbinar. "Bagus dong, berarti usaha kamu makin besar." Aku tersenyum kecil. Sebenarnya ada rasa bangga dalam diriku. Semua kerja keras selama 3 tahun lalu akhirnya mulai membuahkan hasil. Rumah yang kami tempati sekarang pun dibeli 2 tahun lalu, atas namaku dan Arga. Setidaknya itu yang aku percaya. "Mama nanti jadi terkenal ya?" tanya Kayla polos. Aku tertawa pelan lalu mencubit pipinya gemas. Kalau mama terkenal, Kayla mau apa? Mau tidur sama mama terus. Jawaban itu membuat dadaku hangat. Malam itu terasa sederhana, hangat, tenang. Aku sama sekali tidak tahu kalau kebahagiaan itu ternyata hanya sementara. Keesokan harinya, aku berangkat lebih awal ke toko. Ponselku terus berbunyi karena banyak pelanggan yang memesan untuk akhir pekan. Aku sibuk membalas chat sambil memeriksa stok bahan. Di tengah kesibukan itu, salah satu karyawanku, Mira, tiba-tiba mendekat. "Karania?" "Iya." "Kemarin aku lihat Mas Arga di mall." Aku tersenyum santai. "Oh ya? Mas Arga sama seorang perempuan." Tanganku terdiam sesaat. "Perempuan?" Mira langsung panik. Mungkin saudara kali ya kak? Soalnya mereka kelihatan dekat banget." Aku tertawa kecil untuk menenangkan suasana. "Arga itu memang orangnya ramah." Mira mengangguk canggung lalu kembali bekerja. Tapi entah kenapa, sejak percakapan itu, pikiranku mulai tidak tenang. Aku mencoba mengabaikannya. Aku percaya pada suamiku. Lagi pula, selama ini Arga selalu terlihat baik di depan keluarga. Mungkin benar kata Mira, hanya salah paham biasa. Namun malam harinya, sesuatu terjadi yang membuat dadaku mulai dipenuhi rasa yang aneh. Saat Arga mandi, ponselnya tiba-tiba berbunyi di meja. Aku sebenarnya tidak pernah memeriksa ponsel suamiku. Tidak pernah. Tapi malam itu, mataku tanpa sengaja melihat nama kontak yang muncul di layar. "Terima kasih untuk apartemennya. Hati." Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Tanganku terasa dingin. Aku menatap layar itu beberapa saat tanpa berkedip. Apartemen? Aku bahkan tidak tahu Arga punya urusan apartemen dengan siapapun. Belum sempat aku berpikir lebih jauh, layar ponsel tiba-tiba mati. Dan dari arah kamar mandi, suara langkah kaki Arga mulai mendekat. Aku buru-buru meletakkan ponsel itu kembali ke tempat semula. "Kenapa bengong?" tanya Arga sambil mengeringkan rambutnya. Aku memaksakan senyum. "Enggak, cuma capek." Arga duduk di sampingku tanpa rasa bersalah sedikit pun. Lalu dengan lembut,
Dia menggenggam tanganku. Kamu jangan terlalu kerja keras. Aku nggak mau kamu sakit. Kalimat itu terdengar manis. Tapi untuk pertama kalinya, aku mulai merasa ada sesuatu yang disembunyikan suamiku dariku. Dan malam itu, untuk pertama kalinya juga, aku sulit tidur di rumah yang selama ini paling kubanggakan. Aku sulit tidur di rumah yang selama ini paling kubanggakan. Sepanjang malam, pikiranku dipenuhi pesan singkat yang kulihat di ponsel Arga. Terima kasih untuk apartemennya ya. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Aku mencoba memejamkan mata, tapi hatiku terasa tidak tenang. Di sampingku, Arga tidur begitu nyenyak seolah tidak ada masalah apapun. Sesekali, aku menoleh ke arahnya. Wajah lelaki itu masih sama seperti pria yang kunikahi 8 tahun lalu. Tenang, hangat, meyakinkan. Pria yang dulu menemaniku berjualan kue dari rumah ke rumah. Pria yang pernah berkata padaku, "Kalau suatu hari kita berhasil, aku janji akan selalu jagain kamu." Aku menggigit bibir pelan. Apa aku terlalu curiga? Atau selama ini aku memang terlalu percaya? Pagi harinya aku bangun lebih dulu dari biasanya. Aku menyiapkan sarapan sambil berusaha bersikap normal di depan Keila. "Mama hari ini bikin roti coklat?" tanya Keila riang. "Iya dong, kesukaan putri Mama." Keila tertawa senang. Melihat wajah polos anakku, aku berusaha mengubur semua kegelisahan dalam hati. Aku tidak mau rumah ini berubah dingin hanya karena prasangka yang belum tentu benar. Saat kami sarapan bersama, Arga terlihat santai seperti biasa. "Siang nanti aku keluar sebentar ya," katanya sambil memainkan sendok. "Ada kerjaan?" Arga mengangguk cepat. "Ketemu klien." Aku hanya mengangguk pelan. Biasanya aku selalu tahu siapa klien yang dia temui. Tapi belakangan ini Arga semakin sering pergi tanpa banyak cerita. Dan anehnya aku baru menyadarinya sekarang. Siang itu aku pergi melihat ruko baru bersama agen properti. Lokasinya bagus, strategis, tepat seperti yang kuimpikan selama ini. "Aset ibu sudah cukup untuk buka cabang kedua," kata agen itu sambil tersenyum. Aku ikut tersenyum kecil. Dulu aku sering menangis diam-diam karena tidak punya uang membeli oven baru. Sekarang, aku bahkan bisa membuka cabang usaha sendiri. Seharusnya aku bahagia, tapi entah kenapa sejak semalam ada perasaan kosong yang sulit dijelaskan. Saat agen itu sedang menjelaskan cicilan renovasi, tiba-tiba mataku menangkap sosok yang sangat kukenal di seberang jalan. Arga. Dia baru keluar dari sebuah gedung apartemen mewah. Dan di sampingnya, ada seorang perempuan muda berpakaian elegan yang tersenyum sangat akrab padanya. Langkahku langsung terhenti. Dadaku terasa sesak. Aku menatap mereka tanpa berkedip. Perempuan itu menggandeng lengan Arga dengan begitu nyaman, seolah mereka sudah sangat dekat sejak lama. Lalu, Arga membukakan pintu mobil untuk perempuan itu, persis seperti yang sering dia lakukan padaku dulu. "Bu Rania," suara agen properti membuatku sadar. Aku buru-buru menunduk. "Maaf, saya tiba-tiba pusing." Tanganku gemetar saat menggenggam tas. Aku masih berusaha berpikir positif. Mungkin perempuan itu rekan kerja. Mungkin apartemen itu milik klien. Mungkin aku hanya terlalu lelah. Tapi jauh di dalam hati, aku mulai merasa rumah tanggaku sedang berada di ujung sesuatu yang buruk. Malam harinya, Arga pulang sambil membawa mainan baru untuk Keila. "Papa!" teriak Keila bahagia. Aku memperhatikan mereka dari dapur. Arga tertawa sambil menggendong anak kami. Begitu hangat, begitu sempurna. Sampai rasanya sulit dipercaya kalau beberapa jam lalu aku melihatnya bersama perempuan lain. "Kamu kenapa, Arga?" tanya Arga saat menghampiriku. Aku menatap wajahnya beberapa detik. Lalu untuk pertama kalinya, aku memberanikan diri bertanya, "Tadi siang, kamu ketemu siapa?" Wajah Arga berubah sangat cepat. Hanya sebentar, tapi aku melihatnya. "Kamu lihat aku?" tanyanya pelan. Aku mengangguk. Arga langsung tersenyum kecil. "Oh, itu klien." "Perempuan?" "Iya, dia mau investasi bisnis."
Jawabannya terdengar lancar, terlalu lancar. Aku mencoba membaca matanya, tapi Arga langsung memegang pundakku lembut. Kamu cemburu? Biasanya aku akan tertawa jika dia mengatakan itu. Tapi malam ini aku tidak bisa. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa sedang dijauhkan perlahan dari kehidupan yang susah payah aku bangun sendiri. Dan aku belum tahu bahwa sebentar lagi semuanya akan benar-benar berubah. Perubahan itu datang lebih cepat dari yang kubayangkan. 2 hari setelah kejadian itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya selalu aku abaikan. Arga semakin sering pulang larut malam. Ponselnya tidak pernah lepas dari genggamannya. Dan yang paling aneh, dia mulai menyimpan senyumnya hanya untuk dirinya sendiri, bukan lagi untukku. Pagi itu, aku sedang menyiapkan Kayla untuk sekolah ketika Arga tiba-tiba berkata, "Aku ada perjalanan kerja 2 hari keluar kota." Aku terdiam sebentar. "Kemana?" "Surabaya, ada proyek baru." Aku mengangguk pelan mencoba terlihat biasa saja, tapi hatiku langsung terasa tidak nyaman. Karena semalam, aku melihat notifikasi di ponselnya yang menyebutkan lokasi yang berbeda. Bukan Surabaya, tapi sebuah hotel di pusat kota ini. Setelah Arga pergi, aku tidak langsung ke toko. Untuk pertama kalinya, aku melakukan sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku mengikuti perasaan curigaku. Dengan tangan gemetar, aku membuka laptop lama di ruang kerja kecil di rumah. Aku mencari nama perusahaan yang disebut Arga. Tidak ada proyek baru di Surabaya. Tidak ada perjalanan bisnis yang tercatat. Dadaku langsung terasa berat. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin aku salah paham. Tapi kemudian, aku menemukan sesuatu yang membuat tubuhku benar-benar kaku. Sebuah unggahan media sosial dari seseorang yang tidak kukenal. Foto Arga di sebuah restoran mahal, bersama perempuan yang sama seperti sebelumnya. Dan captionnya berbunyi, "Terima kasih untuk waktu indahnya. Sampai bertemu lagi di apartemen kita." Tanganku langsung lemas. Laptop itu hampir terjatuh. "Tidak mungkin," bisikku pelan. Suara Kayla di ruang tamu membuatku tersadar. "Mama, aku sudah siap." Aku buru-buru menutup laptop, menyeka wajah, dan tersenyum meski hatiku sedang hancur perlahan. Hari itu aku tetap bekerja seperti biasa. Melayani pelanggan, menerima pesanan, tertawa kecil di depan karyawan. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang tahu kalau di dalam kepalaku ada badai besar yang tidak bisa berhenti. Malamnya, Arga pulang seperti tidak terjadi apa-apa. Dia bahkan membawa makanan favoritku. "Capek ya?" tanyanya sambil duduk di sebelahku. Aku mengangguk pelan. Tapi kali ini, aku tidak lagi mudah percaya. Aku memperhatikan setiap gerakannya, setiap kata-katanya, setiap senyum kecil yang dulu selalu membuatku tenang. Sekarang, semuanya terasa asing. "Arga?" kataku. "Iya." Aku menatapnya lama, lalu bertanya pelan. "Kalau aku bilang aku mulai kehilangan kepercayaan, kamu akan bilang apa?" Arga terdiam. Hanya sebentar, tapi cukup lama untuk membuat hatiku semakin jatuh. Lalu dia tersenyum, senyum yang sama seperti biasanya. "Jangan terlalu capek mikir aneh-aneh." Kalimat itu seharusnya menenangkan. Tapi malam itu, aku mulai sadar satu hal. Bukan hanya aku yang berubah, tapi juga orang yang selama ini paling aku percaya. Dan kesadaran itu membuat tidurku semakin tidak tenang. Hari berikutnya, aku memutuskan untuk tidak diam saja. Aku mulai memperhatikan Arga dengan lebih hati-hati. Bukan dengan emosi, tapi dengan rasa ingin tahu yang menyesakan. Dan yang membuatku semakin bingung, dia terlihat seperti suami yang sempurna di depan orang lain. Di depan Kayla, dia ayah yang lembut. Di depan tetangga, dia pria yang sopan dan ramah. Di depanku, dia masih tersenyum. Tapi aku mulai merasa ada jarak yang tidak bisa dijelaskan. Siang itu, aku mendapat panggilan dari salah satu pelanggan besar. "Bu Rania, saya mau konfirmasi untuk acara minggu depan. Bisa ketemu langsung?" "Bisa, Bu. Saya atur jadwalnya." Setelah menutup telepon, aku melihat jadwal di ponselku. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat sesuatu yang membuatku terdiam lama. Arga tidak benar-benar pergi keluar kota.
Karena di hari yang sama, ada satu catatan kecil di kalender yang tidak pernah aku perhatikan sebelumnya. Pertemuan rutin, tanpa keterangan jelas, tanpa lokasi. Tanganku langsung dingin. Sore harinya, aku memutuskan melakukan sesuatu yang sederhana tapi berani. Aku datang ke sebuah kafe yang sering disebut Arga sebagai tempat rapat kerja. Aku duduk di sudut ruangan, menunggu dengan hati yang tidak karuan. Dan sekitar 20 menit kemudian, dia datang. Arga. Tapi dia tidak sendiri. Perempuan itu ada bersamanya lagi. Perempuan yang sama, yang selalu muncul di celah-celah kebohongan yang belum bisa aku pahami. Mereka duduk berhadapan, tertawa pelan, seolah dunia mereka hanya milik berdua. Tanganku gemetar di bawah meja. Aku tidak bisa mendengar percakapan mereka, tapi aku bisa melihat satu hal yang jelas. Mereka terlalu nyaman, terlalu dekat, dan terlalu tidak seharusnya. Aku pulang lebih cepat dari mereka. Begitu masuk rumah, aku langsung duduk di lantai ruang tamu. Kayla memanggilku, tapi suaraku tidak bisa keluar dengan normal. Aku harus kuat, bisikku pada diri sendiri. Tapi kata-kata itu terasa semakin jauh. Malamnya, Arga pulang seperti biasa, seolah tidak ada yang terjadi. Aku tadi rapat panjang, katanya sambil melepas sepatu. Aku hanya mengangguk kecil. Tidak marah, tidak menangis. Hanya diam. Karena aku sudah terlalu lelah untuk menebak mana yang benar dan mana yang tidak. Kayla sudah tidur? Tanya Arga. Sudah. Dia duduk di sebelahku. Kali ini lebih dekat dari biasanya. Kamu kenapa akhir-akhir ini diam terus? Tanyanya pelan. Aku menoleh ke arahnya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak mencoba tersenyum. Aku capek percaya sama sesuatu yang tidak aku mengerti. Arga terdiam. Tidak lama, tapi cukup untuk membuat udara di antara kami terasa berbeda. Lalu dia berdiri. Kalau kamu terus berpikir yang aneh-aneh, kamu sendiri yang akan sakit. Aku menatap punggungnya saat dia berjalan ke kamar. Dan malam itu, aku akhirnya mengerti satu hal yang menyakitkan. Kalau aku tidak segera menemukan kebenaran ini, aku akan kehilangan bukan hanya suamiku, tapi juga hidup yang selama ini aku bangun dengan seluruh kemampuanku. Dan untuk pertama kalinya, sejak semuanya terasa berubah, aku tidak lagi hanya ingin bertahan. Aku ingin tahu kebenaran. Pagi itu aku bangun lebih awal dari Arga. Aku duduk di dapur sambil memegang secangkir teh yang bahkan tidak sempat kuminum. Kayla masih tidur. Rumah masih sunyi. Tapi pikiranku tidak pernah seberisik ini. Aku membuka laptop lagi. Kali ini aku tidak mencari penjelasan yang bisa menenangkan diriku. Aku mencari jejak. Dan aku mulai menyusun semua hal yang janggal. Perjalanan luar kota yang tidak pernah terbukti. Rapat kerja yang terlalu sering. Notifikasi tentang apartemen. Perempuan yang selalu muncul di waktu yang sama. Semakin aku menyusun semuanya, semakin jelas satu pola yang menyakitkan. Ini bukan kebetulan. Siang itu aku membuat keputusan. Aku tidak akan langsung menuduh. Aku tidak akan langsung bertanya. Aku akan mencari bukti yang bisa kupahami dengan kepalaku sendiri, bukan hanya perasaanku. Aku menghubungi Mira, karyawanku. Mira, kamu masih ingat perempuan yang kamu lihat bersama Arga? Iya, Kak. Kalau kamu lihat lagi, kamu bisa kabari aku. Ada jeda di seberang telepon. Kenapa, Kak? Aku terdiam sebentar, lalu menjawab pelan. Aku cuma ingin memastikan sesuatu. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Aku mulai menjalani hidup dengan dua wajah. Di satu sisi, aku tetap Rania yang mengurus toko kue, melayani pelanggan, dan tersenyum pada Kayla. Di sisi lain, aku menjadi seseorang yang diam-diam memperhatikan setiap langkah suaminya. Dan perlahan, aku mulai menemukan celah. Arga tidak pernah benar-benar sibuk. Dia selalu punya waktu, tapi bukan untukku. Sampai akhirnya suatu malam Mira mengirim pesan. Bu Rania, perempuan itu ada lagi. Tanganku langsung gemetar. Di mana? Di restoran dekat apartemen itu. Aku menatap pesan itu lama. Jantungku berdebar begitu cepat. Dan tanpa berpikir panjang,
Aku mengambil jaketku. Aku tidak tahu apa yang akan kulihat malam ini. Aku hanya tahu satu hal. Aku tidak bisa lagi terus hidup dalam ketidakpastian. Aku berdiri di depan restoran itu selama beberapa detik. Lampu-lampu hangat di dalamnya terlihat begitu tenang, begitu biasa. Tapi di balik kaca itu, aku melihat mereka, Arga, dan perempuan itu, duduk berdua, tertawa pelan seolah tidak ada dunia lain di luar meja mereka. Aku berdiri diam, tidak masuk, tidak pergi, hanya menatap. Dan di detik itu, aku merasa sesuatu di dalam diriku mulai runtuh perlahan. Bukan hanya kepercayaan, tapi juga rumah yang selama ini aku pikir aku miliki. Dan aku tidak lagi bisa berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Aku masih berdiri di luar restoran itu. Tanganku dingin, kakiku terasa berat seolah menolak untuk melangkah pergi maupun masuk. Di dalam sana, Arga tertawa kecil. Perempuan itu mencondongkan tubuhnya, berbicara sesuatu yang membuat Arga tersenyum lebih lepas daripada yang sudah lama tidak pernah ia lakukan padaku. Aku menatap mereka lama. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menangis. Aku hanya diam. Tapi, diamku kali ini berbeda. Diam yang mulai mengerti. Aku pulang malam itu tanpa berkata apa-apa. Kayla sudah tidur. Rumah terasa sunyi. Arga belum pulang. Dan aku duduk di ruang tamu sendirian menatap dinding yang dulu selalu terasa seperti rumah. Sekarang, hanya terasa seperti bangunan. Beberapa jam kemudian, Arga datang. "Kamu belum tidur?" tanyanya seperti biasa. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku tidak langsung menjawab. "Dari mana?" tanyaku pelan. "Rapat." Jawaban itu keluar begitu cepat, terlalu cepat. Aku tersenyum kecil tapi bukan senyum yang hangat. "Arga?" "Iya." Aku sudah lihat semuanya. Ruangan itu tiba-tiba terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Arga menatapku beberapa detik, lalu duduk di sofa. "Apa maksud kamu?" Aku menarik nafas dalam. Bukan karena takut, tapi karena aku sudah terlalu lama menahan ini. "Aku lihat kamu di restoran tadi." Arga terdiam. Kali ini bukan terdiam singkat seperti biasanya, tapi cukup lama. Sampai aku bisa merasakan dadaku sendiri berdebar lebih kencang. Lalu dia menghela nafas. "Jadi kamu ngikutin aku?" Kalimat itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat sesuatu di dalam hatiku terasa patah lagi. Aku menatapnya. Aku hanya ingin tahu kebenaran. Arga berdiri. "Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan." Aku tertawa kecil. Bukan karena lucu, tapi karena tidak percaya. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan," ulangku pelan. "Aku lihat kamu bersama perempuan lain, berkali-kali, di tempat yang kamu bilang kerja." Arga mengusap wajahnya. Seolah lelah, seolah akulah masalahnya. "Kamu terlalu berpikir berlebihan." Kalimat itu jatuh di ruangan seperti benda berat. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa aku salah. Aku justru mulai yakin bahwa aku benar. Malam itu aku mengambil keputusan kecil. Aku tidak akan lagi bertanya. Aku tidak akan lagi menunggu penjelasan. Aku akan mencari jalan untuk hidupku sendiri. Karena kalau aku terus bertahan di tempat yang penuh kebohongan, aku akan kehilangan diriku sendiri. Dan saat aku duduk sendirian di kamar menatap Kayla yang tidur tenang di sampingku, aku akhirnya berbisik pelan. Aku harus punya rencana. Dan malam itu, aku tidak lagi hanya menjadi istri yang terluka. Aku mulai menjadi perempuan yang bersiap untuk melawan hidupnya sendiri. Tapi aku belum tahu bahwa perlawanan itu akan membuatku kehilangan segalanya lebih cepat dari yang kubayangkan. Hari-hari setelah malam itu berubah menjadi sesuatu yang sangat dingin. Aku tetap bekerja seperti biasa, tetap tersenyum di depan pelanggan, tetap mengantar Kayla sekolah. Tapi di dalam rumah ini, aku dan Arga seperti dua orang asing yang dipaksa tinggal di atap yang sama. Tidak ada lagi percakapan hangat, tidak ada lagi perhatian kecil, hanya keheningan yang panjang. Sampai suatu malam, semuanya berubah.
Aku baru saja menidurkan Kayla ketika Arga masuk ke kamar dengan wajah yang berbeda dari biasanya. Lebih serius, lebih dingin. "Rania," katanya pelan. Aku menoleh. Aku rasa kita perlu bicara. Jantungku langsung berdebar. Aku duduk di tepi ranjang. "Apa?" Arga menghela nafas panjang. "Aku mau kita pisah." Dunia terasa berhenti sesaat. Aku menatapnya lama, seolah mencoba memastikan aku tidak salah dengar. "Pisah?" Ulangku pelan. Arga mengangguk. Aku sudah lelah dengan semua ini. Aku tertawa kecil, tapi bukan karena bahagia. "Terlalu lelah dengan apa, Arga?" Dia tidak langsung menjawab. Tapi kemudian dia berkata sesuatu yang membuat dadaku jatuh lebih dalam. "Dengan kamu yang terus curiga." Aku terdiam. Tanganku dingin. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bukan hanya hatiku yang disalahkan, tapi seluruh hidupku. Malam itu juga sesuatu yang lebih buruk terjadi. Aku baru menyadari satu hal ketika membuka laci dokumen penting di ruang kerja. Semua sertifikat rumah tidak lagi atas namaku. Rumah yang kubangun. Rumah yang kubiayai. Rumah yang kuanggap milik kami. Ternyata sudah berpindah nama. Tanganku gemetar. Aku mencari Arga di seluruh rumah. Dan saat aku menemukannya di ruang tamu, aku langsung bertanya, "Kenapa rumah ini bukan atas namaku lagi?" Arga menatapku, lalu menjawab dengan tenang, "Aku butuh kepastian untuk masa depan." Kalimat itu menghantamku lebih keras dari yang bisa aku jelaskan. "Masa depan siapa?" tanyaku pelan. Arga tidak langsung menjawab. Dan di saat itu, aku akhirnya mengerti sesuatu yang paling menyakitkan. Aku tidak hanya kehilangan kepercayaan, aku juga sedang kehilangan tempat pulangku sendiri. Malam itu, suara langkah Arga terdengar membawa koper. Kayla memanggil pelan dari kamar. "Papa mau kemana?" Arga berhenti sebentar, lalu menjawab singkat, "Papa perlu waktu sendiri." Dan pintu rumah itu tertutup. Aku berdiri di ruang tamu dalam keheningan yang sangat dalam. Tidak ada teriakan, tidak ada pertengkaran besar, hanya kehilangan. Dan aku sadar satu hal paling pahit malam itu. Aku tidak diusir dengan keras. Aku dihapus pelan-pelan dari hidup yang selama ini aku bangun dengan tanganku sendiri. Dan saat itu aku berdiri di ruang tamu, aku akhirnya menyadari rumah ini masih berdiri, tapi bukan lagi tempat aku bisa pulang. Pagi setelah Arga pergi, rumah terasa berbeda. Bukan karena kosong, tapi karena aku mulai merasa tidak punya hak atas apapun di dalamnya. Kayla masih ada di rumah. Itu satu-satunya alasan aku masih bisa bernafas normal. Dia bangun seperti biasa, memanggilku dengan suara kecilnya. "Mama, Papa kenapa pergi?" Aku terdiam sejenak. Aku tidak bisa menjawab dengan jujur. Aku hanya tersenyum dan mengusap rambutnya. "Papa lagi kerja, sayang." Kayla mengangguk pelan, meski matanya tampak bingung. Dan di saat itu aku harus menjadi kuat, bukan untuk diriku, tapi untuk dia. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di ruang sempit tanpa pintu keluar. Aku mencoba menghubungi Arga, tapi tidak ada jawaban. Pesanku hanya dibaca, tidak dibalas. Sementara itu, sebuah surat datang ke rumah. Surat yang membuat tanganku langsung dingin saat membacanya. Pemberitahuan pengalihan aset dan pengosongan kepemilikan bersama. Aku duduk di lantai tanpa suara. Bukan karena tidak mengerti kata-katanya, tapi karena aku mengerti semuanya terlalu jelas. Rumah ini tidak lagi milikku. Aku pergi ke kantor notaris dengan sisa keberanian yang kupunya. Dan di sana, kenyataan itu dikonfirmasi dengan sangat tenang. "Dokumen sudah ditandatangani kedua belah pihak," kata petugas itu.
Dua pihak? Tanyaku cepat. Petugas mengangguk. Suami ibu dan ibu sendiri. Aku terdiam. Tidak mungkin, bisikku pelan. Tanganku gemetar. Aku tidak pernah menandatangani apapun seperti itu. Aku bahkan tidak pernah melihat dokumen tersebut. Saat aku keluar dari kantor itu, dunia terasa berbeda. Langit masih sama, orang-orang masih berjalan seperti biasa. Tapi aku seperti kehilangan pijakan. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi marah. Aku hanya merasa kosong. Malamnya, aku duduk di kamar Kayla sambil menunggunya tidur. Dia memegang tanganku erat. "Mama jangan sedih ya," katanya pelan. Aku tersenyum kecil. "Aku nggak sedih, sayang." Tapi suaraku bergetar. Dan saat Kayla akhirnya tertidur, aku menatap wajahnya lama. Satu-satunya hal yang masih menjadi milikku sepenuhnya. Dan aku membuat keputusan dalam diam. Aku tidak akan menangis lagi di tempat ini. Aku tidak akan meminta penjelasan yang tidak akan datang. Aku akan berdiri lagi, bahkan jika tidak ada yang tersisa untukku. Dan malam itu, aku membuka ponselku, mencari satu nomor yang sudah lama tidak kuhubungi. Seseorang yang dulu pernah berkata, "Kalau kamu jatuh, jangan diam, bangkit lagi." Tanganku berhenti di tombol panggil. Dan di detik itu, aku tahu hidupku akan berubah lagi. Tapi kali ini, bukan karena aku diusir, melainkan karena aku sendirilah yang akan memilih untuk melawan. Dan untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, jariku akhirnya menekan tombol panggil itu. Nada sambung terdengar lama. 1 detik, 2 detik, 3 detik, sampai akhirnya sebuah suara menjawab. "Rania?" Suara itu membuat dadaku langsung terasa hangat sekaligus sakit. "Ini benar kamu?" Lanjut suara itu lagi. Aku menutup mata sebentar. "Iya, ini aku." Ada jeda singkat di seberang sana. "Sudah lama sekali," katanya pelan. "Kamu baik-baik saja?" Aku tersenyum pahit. Pertanyaan itu terasa sederhana, tapi jawabannya terlalu rumit. "Tidak terlalu," jawabku jujur. Orang itu adalah Farhan, teman lama yang dulu pernah bekerja sama denganku saat aku baru memulai usaha kecil-kecilan. Dia yang dulu selalu bilang aku terlalu keras bekerja sampai lupa diri. Dan sekarang aku menelponnya setelah hidupku hancur. Keesokan harinya, Farhan datang. Dia tidak banyak bertanya di awal, hanya duduk, mendengarkan. Dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku menceritakan semuanya. Tentang Arga, tentang rumah, tentang dokumen yang tidak pernah aku tanda tangani, tentang perempuan itu. Semua keluar seperti air yang selama ini ditahan terlalu lama. Tanpa henti, tanpa filter, dan tanpa kekuatan. Saat aku selesai, ruangan terasa sangat sunyi. Farhan menatapku lama, lalu berkata pelan, "Kamu tidak gila, kamu hanya dikelilingi orang yang salah." Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Bukan karena sakit, tapi karena akhirnya ada seseorang yang mempercayaiku. Hari itu, aku membuat keputusan baru. Aku tidak akan kembali sebagai korban. Aku akan memperjuangkan apa yang selama ini diambil dariku, dengan cara yang benar, dengan kepala dingin, dan dengan bukti. Farhan membantuku menyusun semuanya. Dokumen, riwayat aset, jejak transaksi, semua yang selama ini aku abaikan karena terlalu percaya. Dan perlahan, potongan kebenaran mulai terlihat. Sementara itu, Farhan akhirnya menghubungiku. Satu pesan singkat, "Kita bicara, besok." Tidak ada penjelasan, tidak ada permintaan maaf, hanya perintah yang dingin. Aku menatap pesan itu lama,
lalu menjawab singkat, "Baik." Malam itu, Kayla tertidur di sampingku. Aku menatap wajahnya lama, dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi takut pada apa yang akan terjadi esok hari, karena aku sudah tidak lagi sendirian. Dan besok, aku akan menghadapi Arga bukan sebagai istri yang tersakiti, tapi sebagai perempuan yang sudah memilih untuk berdiri kembali. Dan hari itu akhirnya datang. Aku bertemu Arga di sebuah kafe yang dulu sering kami datangi bersama. Tempat itu tidak berubah. Meja kayu yang sama, lampu hangat yang sama. Tapi aku sudah berbeda. Arga datang lebih dulu. Dia duduk tanpa banyak kata, seolah ini hanya pertemuan biasa. Seolah tidak ada kehancuran di antara kami. "Aku tidak punya banyak waktu," katanya langsung. Aku menatapnya tenang. "Lucu," jawabku pelan. "Dulu kamu punya banyak waktu untuk semua orang, kecuali aku." Arga terdiam. Untuk pertama kalinya, dia tidak langsung membalas. Aku mengeluarkan map dari tasku, meletakkannya di meja. "Aku sudah tahu semuanya," kataku. Arga melihat map itu sekilas, lalu kembali menatapku. "Apa yang kamu mau?" Pertanyaan itu tidak ada penyesalan di dalamnya, hanya formalitas. Aku menghela nafas pelan. "Aku mau keadilan." Hening. "Rumah itu dibeli dari uang usaha yang aku bangun. Aset yang kamu pindahkan tanpa penjelasan. Dan tanda tangan yang bukan dariku." Aku menatapnya lurus. Aku tidak akan diam lagi. Arga tersenyum kecil. Bukan senyum hangat, tapi senyum yang terasa jauh. "Kamu mau melawan aku?" Aku tidak menjawab langsung. Aku hanya berkata pelan, "Aku mau mengambil kembali hidupku." Untuk pertama kalinya, ekspresi Arga berubah. Sedikit, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa dia tidak menyangka aku akan sejauh ini. Beberapa minggu kemudian, semuanya berubah. Dengan bantuan bukti dan pendampingan hukum, kebenaran mulai terbuka. Dokumen yang dipertanyakan diperiksa ulang. Jejak transaksi ditelusuri. Dan perlahan, posisi Arga tidak lagi sekuat sebelumnya. Sementara aku tidak lagi tinggal di rumah itu. Aku pindah ke tempat kecil yang sederhana bersama Kayla. Tidak mewah, tidak besar. Tapi untuk pertama kalinya, ini benar-benar milikku. Suatu sore, Kayla duduk di sebelahku sambil menggambar. "Mama," katanya. "Iya? Kita sekarang bahagia?" Aku menatapnya lama, lalu tersenyum. "Sedang belajar bahagia lagi, sayang." Dan kali ini, aku tidak berbohong. Beberapa waktu kemudian, Arga mengirim pesan terakhir. "Maaf, hanya satu kata." Aku menatapnya lama, lalu tidak membalas. Bukan karena benci, tapi karena aku sudah tidak lagi hidup di tempat yang sama. Malam itu, aku berdiri di depan jendela kecil rumah baruku. Angin masuk pelan, sunyi, tenang. Dan untuk pertama kalinya setelah semuanya hancur, aku tidak lagi merasa kehilangan. Karena aku akhirnya mengerti satu hal penting. Aku tidak diusir dari rumah. Aku sedang dipaksa untuk menemukan diriku sendiri. Dan kali ini, aku berhasil pulang ke diriku yang sebenarnya. Aku berdiri di depan jendela kecil rumah baruku, menatap cahaya lampu jalan yang tenang di luar sana. Tidak ada kemewahan, tidak ada rumah besar, tidak ada lagi ilusi keluarga sempurna seperti dulu. Tapi untuk pertama kalinya, aku bisa bernafas tanpa rasa takut. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari itu. Hidupku tidak langsung menjadi mudah. Justru sebaliknya, aku harus membangun semuanya lagi dari awal. Usahaku yang sempat goyah, aku perbaiki perlahan. Aku belajar mengatur ulang semuanya tanpa bergantung pada siapapun. Dan di setiap malam yang melelahkan, Kayla selalu menjadi alasan aku tidak berhenti. "Mama, aku bangga sama Mama," katanya suatu hari. Kalimat sederhana itu membuat semua luka terasa lebih ringan. Proses hukum berjalan pelan tapi pasti.
Aku tidak mengejar kehancuran siapapun. Aku hanya mengejar kebenaran. Dan pada akhirnya, sebagian besar aset yang dulu diambil dariku dikembalikan secara sah. Bukan karena aku kuat sendirian, tapi karena aku tidak lagi diam. Arga tidak pernah kembali. Tidak ada lagi pesan panjang. Tidak ada pertemuan. Hanya satu pesan terakhir yang pernah ia kirim. Maaf. Dan setelah itu, sunyi. Aku tidak tahu bagaimana hidupnya sekarang. Dan aku tidak lagi mencari tahu. Suatu sore, Farhan datang berkunjung membawa kabar usaha kecilku yang mulai berkembang lagi. Kalau terus begini, kamu bisa mulai buka cabang lagi, katanya sambil tersenyum. Aku tertawa kecil. Aku nggak mau buru-buru lagi. Farhan mengangguk. Sekarang kamu beda. Aku menatapnya. Iya, jawabku pelan. Sekarang aku nggak lagi hidup untuk membuktikan sesuatu ke orang lain. Malam itu Kayla sudah tertidur lebih dulu. Aku duduk di lantai kamar kecil kami, memandang wajahnya yang tenang. Dan di dalam hati, aku berbisik pada diriku sendiri. Aku pernah kehilangan rumah. Aku pernah kehilangan kepercayaan. Aku pernah kehilangan diriku sendiri. Tapi ternyata, yang paling penting bukan apa yang hilang, melainkan apa yang berhasil aku temukan kembali. Aku bangkit perlahan, mematikan lampu, lalu menutup pintu kamar. Di luar, angin malam masih berhembus pelan. Tapi kali ini tidak terasa dingin, tidak menakutkan, hanya nyata. Dan aku tersenyum kecil, karena akhirnya aku tahu hidupku tidak selesai saat aku diusir. Justru disitulah semuanya benar-benar dimulai.